Selain tentang personal hygiene, ada juga tentang yang masak sendiri di rumah. Terus ada lagi yang ready to eat makanannya atau demand for frozen food. Itu makin tinggi customer insight-nya, dan nggak cuman dari segi makanan ya, ini karena contohnya makanan. Nih, ready to cook, hygiene awareness, dan empathy promo. Kalau misalnya kita ngebahas tentang strateginya, kalau misalnya teman-teman perhatikan di Gojek ataupun di GrabFood, mulai ada toko-toko yang menambahkan beliin untuk driver. Di daerah sini aja ada yang pakai konsep seperti itu, jadi ya promosiin bisa beli untuk driver. Bisa saya kasih lihat nggak ya? Sebentar, ada deh. Saya bakal kasih unjuk di lewat HP. Nanti di Gojeknya ada di sekitar sini pun saya pernah lihat ada para resto-resto atau lokal bisnis yang jalanin hal ini. Oke, enggak, bisa nanti deh pas saat demo nanti sekalian saya tunjukin produk-produknya atau contohnya seperti apa di Gojek ataupun di GrabFood untuk yang empati promonya. Ini contohnya yang tadi yang makanannya makan di tempat langsung dirubah jadi ready to cook. Nggak cuma dari lokal bisnis atau UMKM, tapi kalau misalnya teman-teman perhatikan restoran-restoran yang sudah bonafit pun sudah memberlakukan makanan yang ready to cook ataupun ready to heat. Contoh yaitu Hoka Hoka Bento. Kebetulan di dekat area kantor saya juga ada Hoka Hoka Bento, dan ada penawaran-penawaran untuk makanan yang ready to heat. Jadi kayak chicken teriyakinya, chicken yakiniku, beef yakiniku, dan beef teriyakinya itu sudah dibuat kemasan-kemasan yang buat dimasak di rumah atau diangetin aja lah di microwave gitu. Jadi bahkan restoran-restoran yang udah ada sejak lama, udah punya nama, dia pun melakukan hal seperti itu. Dan ini mesti ditiru untuk yang lokal bisnis atau small UKM. Itu kalau dari makanan. Kalau misalnya dari produk-produk lain yang mengandalkan produk misalnya jualannya hijab atau misalnya fashion yang tadinya menunggu orang datang, itu bisa menargetkan orang-orang sekitar untuk mulai belanjanya lewat online, datengin gitu orang-orangnya. Sama konsepnya. Jadi seperti itu juga. Nah, ini contoh yang tadi. Ini dari kopi kenangan, ada dari dibuat oleh siapa, dicek oleh siapa, dan disajikan oleh siapa, ada nama-namanya dan juga suhu tubuhnya. Memang sih tidak menjamin gitu kan, tapi setidaknya kertas ini bisa memberikan rasa aman. Yang dijual itu dari kertas ini rasa amannya aja, kayak ngeliat oh aman nih, jadi lebih tenang kalaupun beli lagi makanannya. Murah kan, cuma cetak kertas seperti ini, cuma coret-coret gitu. Tapi efeknya ini bisa sangat signifikan karena mempengaruhi tentang daya beli si customernya, membeli rasa amannya. Ini juga yang diiklanin seperti ini nantinya. Jadi yang dikhawatirkan ketika orang-orang mau membeli makanan adalah si penyaji makanannya tidak bersih. Nah, untuk si kasus brand ini, dia pas lagi menyajikan makanannya menggunakan face shield dan juga menggunakan masker plus sarung tangan. Jadi udah benar-benar bersih. Saya kalau misalnya ngelihat seperti ini jadi mau beli. Dan itu pun berlaku untuk rata-rata orang yang memang udah memperdulikan tentang kesehatan. Jadi ngeliat oh ini makanannya oke bersih, ya udah deh saya order gitu. Kalau misalnya nggak ada kayak gini atau dia meskipun pakai sarung tangan aja, saya masih ngerasa kurang kalau dia tidak menggunakan masker ataupun face shield sampai segitunya. Ini contoh lagi, iklannya tuh bukan jualan langsung nanti ya. Iklannya tuh cuma ngasih tahu makanannya ini dikemas dengan bersih loh. Kita udah peduli tentang COVID-19. Mungkin kayak ngeliatin apaan sih kok kita jualan di Facebook tapi nggak ngejual sama sekali, nggak ada promonya atau nggak ada apa.
Tapi dengan kita ngasih unjuk ini, kita punya nilai lebih dibandingkan kompetitor lain di lokasi tersebut yang tidak melakukan hal seperti ini. Jadi kita menjadi brand yang top of mind, atau ketika kita ingat brand yang memperdulikan kebersihan, yang aman dari COVID-19 adalah si brand yang kita punya. Ketika kita mempromosikan bahwa makanan-makanan ataupun produk kita juga dibersihkan dengan baik, dikemas dengan baik. Ini kalau makanan. Saya pernah beli kaos juga, kaos itu dikasih lihat prosesnya. Ini kita sudah desinfektan dulu ya mas gitu. Itu dikirimin gitu loh. Jadi seluruh proses pengiriman baju dikemas 2 kali. Jadi kemasan pertama disemprot cairan desinfektan, terus dikemas lagi. Dan di label kertasnya sayangnya udah saya buang, nggak sempat difoto. Kertasnya itu silahkan semprot dulu dengan desinfektan atau didiamkan dulu sebelum masuk ke rumah sekitar 60 sampai 90 menit, tulisannya kayak gitu. Terus ya udah saya baru gunting, ambil, terus bisa langsung dicuci kayak gitu. Sampai segitunya, tapi gara-gara hal itu saya juga makin aman untuk membeli produk tersebut. Tuh. Oke, ini contoh empati promonya buy one give one. Bukan lagi buy one get one, tapi buy one give one. Jadi kalau mau kita menjual produk lebih banyak, jadi daripada kita kasih diskon 50% kah atau diskon 30%, lebih baik diskonnya seperti ini, buy one give one. Jadi beli satu terus sisanya ini atau barang yang satunya lagi diberikan oleh orang-orang yang lebih membutuhkan. Contoh kalau misalnya makanan, kita jual makanannya terus kasih abang ojolnya. Itu kan sempat viral. Itu satu. Terus kalau misalnya tidak untuk diberikan ke abang ojolnya, kita juga bisa menggunakan format beli saat ini satu, terus satunya lagi dikirimkan untuk orang-orang yang lebih membutuhkan, misalnya yayasan anak yatim kah, atau orang-orang yang terdampak, misalnya pemulung-pemulung yang nggak bisa berpergian juga gitu kan untuk nyari rezekinya dan lain sebagainya. Itu bisa menggunakan konsep seperti ini, dan itu yang diiklankan di Facebooknya nantinya. Ya, sekali lagi, jadi kalau misalnya beli makanan, membeli produk dari sini, nanti di iklan Facebooknya itu bakalan mendapatkan tidak hanya beli produk tapi dapat juga pahalanya. Gitu. Itu konsepnya ya untuk empati promo. Yang kedua, daily catering. Ada lagi yang menggunakan konsep ketika iklan di Facebooknya, ayo hidupi orang-orang di daerah X ini gitu. Di daerah ini terdampak, jadi banyak yang dirumahkan orang-orangnya, dan kita membuka lapangan kerja untuk untuk mereka supaya masak. Akhirnya dikirimkan dalam format daily catering, jadi dikirimkan untuk warga sekitar, dari warga untuk warga lagi. Konsepnya gitu. Itu tentang warteg-warteg lah si kasusnya ini untuk yang daily catering. Itu yang tadinya jualnya satuan, sekarang kita udah mikirnya susah untuk jual satuan ke satu orang, tapi jualnya kita paket. Seminggu misalnya, paling minim aja, seminggu makan siang dengan A gitu, menu ini, nanti minggu lainnya lagi beda lagi. Tidak cuma dari makanan, ada juga kafe-kafe yang sudah memberlakukan paket 10 hari nyeduh kopi yang berbeda. Jadi kayak bikin roasted bean, itu beda-beda biji kopinya, udah digiling dan atau tidak, itu bisa request. Jadi tinggal beli, jadi tiap hari nyobain. Yang tadinya jualannya cuma satu, sekarang udah rata-rata dibikin bundle. Karena intensitas orang beli online pun sekarang makin tinggi, dan beli bukan untuk langsung dinikmati saat itu aja, tapi untuk stok. Kemungkinan orang makin tinggi melakukan teknik stocking itu, atau si customer ini beli untuk disimpan dan diminum lagi atau dinikmati beberapa hari ke depan, itu makin tinggi untuk kondisi sekarang. Dan terakhir yang food donation, jadi ya bisa kerjasama untuk lembaga-lembaga, jadi bisa beli kayak gitu, sebagian keuntungannya ini diserahkan untuk siapa gitu. Karena dengan kita membuat empati promo melalui Facebook Ads medianya, ini merupakan jarak terdekat antara si brand dan customer. Jadi lebih mudah untuk brand kita diingat oleh si customernya. Ini momentum sih sebenarnya yang mestinya diambil oleh teman-teman yang saat ini menjalankan bisnis untuk area lokal.
Dan kalau misalnya brandnya sudah dinilai baik atau positif, itu akan lebih mudah nantinya. Kita ngomongnya bukan 1 atau 2 bulan ke depan, tapi kita ngomongnya beberapa tahun ke depan. Nama baik brand itu penting banget soalnya. Ini online strateginya yang tadi Mas Viko kan juga sudah sempat bilang tentang organik. Itu apa aja sih untuk yang online strateginya, nggak cuma dari ads, tapi sebenarnya kita bisa juga pasang di Facebook Marketplace. Terus ada juga yang Marketplace pada umumnya, misalnya di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan juga Lazada. Terus ada lagi yang social media presence, kita ya pasang aja di IG, di Facebook, Google My Business. Terus perbaiki juga tentang search engine optimization ya. Jadi ketika orang mengetikkan keyword apa, nanti bakalan muncul website kita gitu. Nah ini contoh, saya ingin tampilkan salah satu strateginya. Bahkan salah satu fitur di Instagram yang bisa nantinya kita gunakan itu namanya stiker. Ya ini saya ulang dan saya matiin suaranya. Ini salah satu cara, yang ini. Ini ada gift card, ada food order, dan sekarang sudah support Gojek juga. Jadi Gojek dan GrabFood sudah bisa kita linking. Jadi kita bisa masukkan di story. Jadi ketika orang ngeklik di story-nya, meskipun belum 10.000 ya followernya ya, ini bisa diklik stikernya lalu langsung kebuka aplikasi Gojek ataupun GrabFood-nya. Ini cara-cara organik dan bisa juga nantinya kita pakai untuk teknik untuk iklan Facebook-nya. Terus ada lagi stiker biasa. Ini untuk yang support small business. Ini ngaruh kok. Ada yang sudah manfaat ini juga, jadi rajin update menggunakan stiker ini. Karena kalau kita menggunakan stiker ini, jadi ada highlight khusus dari Instagramnya. Ini format organiknya. Nih. Tuh. Oke. Dan baru kita masuk ke materi utama tentang si Facebook Ads. Gitu. Oke. Sebelum masuk ke Facebook Ads-nya, gimana Mas Viko? Mungkin ada pertanyaan atau teman-teman mau tanya dulu tentang offeringnya kah? Atau tentang kondisi saat ini seperti apa? Boleh kali ya kalau ada pertanyaan ya. 1 atau 2 orang aja. Iya. Jadi lebih ke tadi Iqbal udah share soal strategi ya. Jadi memang seperti saya bilang di awal tadi, ada sebelum kita sibuk sama technical stuff iklan kayak copywriting, gambar, yang paling utama kan adalah setup goals. Goals-nya misalnya untuk tadi ya, misalnya brand awareness atau building trust dengan cara menambahkan hygiene faktor atau empathy promo ya, lebih ke building trust ya berarti itu ya Bel. Oke, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dulu, boleh resen ya. Ini ada tuh si resen. Pipit. Pipit ya sebentar. Iya, coba. Boleh dinyalain suaranya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Pipit ya dari Bekasi. Kebetulan bidang usaha kami di jasa properti, yaitu sewa ruang kantor gitu. Yang saya mau tanyakan ke Mas Iqbal, tadi kan untuk yang Fin Solution tadi ada Gonland, delivery service sama IPC ya, yang untuk produk ya. Sedangkan kalau yang saya mau tanyakan ini untuk jasa, untuk di Fin Solution-nya itu yang lebih efektif itu seperti apa ya Mas? Ruang kantor ya, kita fokusnya ke situ, betul? Iya. Ruang kantor, oke. Jadi kalau misalnya bisnisnya tentang ruang kantor, ini sangat terdampak kan, karena orang kan waktu itu ya WFH, jadi nggak ke kantor sama sekali. Solusinya gimana gitu kan? Dan apalagi ini ruang kantor boleh disebut mungkin nama brandnya? Bekasi Realty Development. Oke. Bekasi Realty Development. Jadi menyediakan ruang kantor di daerah Bekasi aja, sudah itu aja. Iya. Di Bekasi ada beberapa titik. Hanya satu sih di Sumarekon tepatnya.
Oh ya, tahu di SMB. Oke. Oke, formatnya co-working space atau memang hanya Office ruang space. kantor aja? Kita ada 3 ya untuk ruang kantornya, itu ada yang private, virtual, sama co-working. Oke. Lumayan ya, co-working-nya Iya. yang terdampak. Nah, iya. Jadi ruang kantornya ada yang biasa aja, general, ada yang private, ada juga yang co-working gitu ya. Iya, Virtual office ada. virtual ada. Oke, virtual office ada. Dari 4 jenis produk ini kira-kira mana yang bisa dijalani di kondisi sekarang? Virtual sih, virtual. Nah, jadi yuk segera pasang virtual office dan bisa tetap kerja di rumah. Lebih aman, tetap yang dijual seperti itu. Itu satu.